Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan FISIP Win Wali Songo, para mahasiswa peserta PPL tahun akademik 2019-2020 yang saya sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu dalam rangka acara coaching PPL tahun akademik 2019-2020 FISIP Win Wali Songo. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam acara coaching ini adalah bahwa secara prinsip PPL merupakan kegiatan akademik yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun dalam suasana yang masih pandemi, PPL ini tetap berjalan dengan desain yang spesifik. Yang kedua, pimpinan FISIP Win Wali Songo mensupport pelaksanaan PPL dengan desain baru ini, dengan tujuan agar semua proses akademik bisa berjalan sesuai dengan rancangan yang ada. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan desain khusus, maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh WD1 dan juga Kalab serta jurusan mengenai bagaimana prosesnya. Yang pasti PPL ini merupakan salah satu dari kegiatan praktek dalam rangkaian kurikulum di FISIP yang orientasinya adalah Anda belajar di luar, bekerja, dan mempraktekkan teori-teori dan ilmu yang ada di kampus di lembaga yang Anda tuju sebagai tempat Anda praktek atau magang. Nah, dengan demikian, dengan praktek yang Anda laksanakan, Anda menjadi paham tentang dunia kerja yang nantinya akan Anda geluti. Oleh karena itu pula, silakan Anda memilih lembaga mana yang sesuai dengan peminatan Anda untuk Anda belajar bekerja di dalamnya. Dan Ibu ucapkan selamat melaksanakan PPL dan sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut panduan teknis pelaksanaan PPL skema khusus masa pandemi COVID-19 FISIP UIN Wali Songo. Mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait physical and social distancing yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan dalam ranah publik menjadi dasar pelaksanaan PPL skema khusus masa pandemi COVID-19 di FISIP UIN Wali Songo. Oleh karena itu, praktek pengalaman lapangan mahasiswa diorientasikan sebagai relawan penggerak percepatan penanganan COVID-19 di desa masing-masing. Tahapan pelaksanaan PPL skema khusus masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Dengan demikian, mahasiswa peserta PPL dapat bergabung sebagai relawan penggerak dalam pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada bidang kesehatan, bidang perekonomian, bidang sosial dan budaya, bidang keagamaan, dan bidang keamanan. Para peserta PPL dapat bergabung pada pelaksanaan program pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 di desa masing-masing seperti program Joko Tonggo, program Lumbung Pangan, atau program sejenis yang diimplementasikan di desa masing-masing. Pertama, yaitu sosialisasi pelaksanaan PPL skema khusus. Pada kegiatan sosialisasi, panitia akan mempublikasikan flyer pelaksanaan PPL skema khusus yang berisi timeline kegiatan pelaksanaan PPL skema khusus dan rancangan pelaksanaan dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta PPL skema khusus.
Kedua, pembagian kelompok PPL skema khusus. Tidak ada pendaftaran pada pelaksanaan PPL skema khusus FISIP UIN Wali Songo. Panitia akan langsung membagi mahasiswa peserta PPL skema khusus ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan penetapan dosen pendamping lapangan. Meskipun masuk dalam satu kelompok dosen pendamping lapangan, namun pelaksanaan PPL skema khusus tetap dilakukan secara individu. Dosen pendamping lapangan dapat memberikan arahan dan saran terkait dengan kelayakan dan relevansi program yang menjadi prioritas kerja mahasiswa peserta PPL di desa masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa yang telah mendapatkan validasi dan konfirmasi dari pendamping lapangan diharapkan memberikan konfirmasi kepada panitia PPL menggunakan format yang telah disediakan oleh panitia PPL. Ketiga, observasi lokasi PPL skema khusus. Kegiatan observasi dilakukan untuk menentukan kelayakan topik dan program yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta PPL skema khusus dengan implementasi program pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 di desa masing-masing. Oleh karena itu, kantor desa masing-masing mahasiswa ditentukan sebagai lokasi pelaksanaan PPL skema khusus. Pola kerja instansi dan implementasi program penanganan COVID-19 menjadi topik khusus yang diorientasikan menjadi bidang praktek mahasiswa PPL skema khusus dalam pelaksanaan PPL mayor dan PPL minor. Peserta PPL magang khusus yang telah melakukan observasi di lokasi masing-masing diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan dosen pendamping lapangan yang telah ditentukan oleh panitia untuk menentukan kelayakan dan relevansi. Kegiatan kelima adalah orientasi atau coaching. Peserta PPL sebelum terjun ke lapangan perlu diberikan orientasi atau coaching terkait dengan materi singkat, hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL skema khusus, tata tertib pelaksanaan PPL skema khusus, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan PPL khusus lainnya. Orientasi PPL skema khusus dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom As sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Sedangkan materi orientasi atau coaching PPL skema khusus akan diberikan dari prodi, fakultas, dan juga panitia PPL. Terdapat dua jenis kegiatan dalam pelaksanaan PPL skema khusus. Pertama, PPL mayor, dan yang kedua adalah PPL minor. PPL mayor merupakan kegiatan yang merujuk pada kegiatan public speaking terkait dengan sosialisasi atau diseminasi konten edukasi publik dalam rangka menambah wawasan masyarakat terkait COVID-19. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa peserta PPL skema khusus dalam melaksanakan PPL mayor. Pertama, substansi dan materi PPL mayor telah dikonsultasikan dengan dosen pendamping lapangan. Kedua, substansi dan materi PPL mayor telah terkonfirmasi kevalidannya atau tidak memberikan materi yang tidak valid dan menggunakan sumber referensi yang tidak valid. Ketiga, memperhatikan etika public speaking dalam pelaksanaan PPL mayor, seperti cara berpakaian, tingkah laku, dan gaya komunikasi, serta kedisiplinan waktu dari peserta PPL. Keempat, mendokumentasikan pelaksanaan PPL mayor dalam bentuk video dan foto. Terdapat beberapa tema yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam pelaksanaan PPL mayor. Pertama, terkait dengan sosialisasi wawasan dan pengetahuan terkait COVID-19 secara komprehensif dan dampak turunannya. Kedua, sosialisasi terkait program pemerintah tentang percepatan penanganan COVID-19 dan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 di lokasi PPL masing-masing. Kegiatan kedua dalam pelaksanaan PPL skema khusus adalah PPL minor. Kegiatan PPL minor merupakan realisasi kompetensi yang dikembangkan oleh masing-masing prodi, yang pada konteks ini diorientasikan sebagai relawan penggerak percepatan penanganan COVID-19 pada implementasi program pemerintah di lokasi masing-masing. Dalam melaksanakan PPL minor, mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal dasar. Pertama,
terkait dengan konsep pelaksanaan program yang telah dikonsultasikan dengan dosen pendamping lapangan dan panitia PPL. Kedua, memperhatikan etika dalam melaksanakan PPL minor terkait dengan cara berpakaian, terkait dengan tingkah laku, terkait dengan gaya komunikasi, dan kedisiplinan waktu. Ketiga, mahasiswa membuat buku kegiatan harian yang berisi rekam jejak kegiatan mahasiswa selama melaksanakan PPL minor yang telah tervalidasi oleh dosen pamong masing-masing. Pada konteks ini, dosen pamong dapat merujuk pada perangkat desa terkait atau ketua Satgas Penanganan COVID-19 di desa masing-masing atau perangkat desa yang telah ditunjuk untuk mendampingi teman-teman dalam pelaksanaan PPL minor. Keempat, mahasiswa mendokumentasikan kegiatan PPL minor dalam bentuk foto dan video. Kegiatan yang ketujuh adalah monitoring PPL skema khusus. Pada pelaksanaan PPL skema khusus ini, monitoring akan dilakukan sepenuhnya secara daring dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia PPL. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa peserta PPL dan dosen pendamping lapangan. Pertama, mahasiswa peserta PPL diwajibkan membuat laporan harian dengan format laporan harian yang telah disediakan oleh panitia PPL. Laporan harian berisi tentang detail kegiatan yang dilakukan pada tanggal terkait dan tervalidasi oleh dosen pamong masing-masing. Kedua, laporan harian PPL dikirimkan kepada dosen pendamping lapangan untuk divalidasi. Ketiga, monitoring oleh dosen lapangan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi yang telah disepakati antara dosen pendamping lapangan dan mahasiswa peserta PPL, seperti aplikasi Vikon Wali Songo, Zoom As, Google Meet, WhatsApp Video Call, Google Duo, atau aplikasi sejenisnya. Keempat, mahasiswa dan dosen pendamping lapangan wajib membuat screenshot proses monitoring daring sebagai bukti pelaksanaan monitoring telah dilaksanakan. Kegiatan ke-8 adalah pembuatan laporan PPL skema khusus. Laporan pelaksanaan kegiatan PPL skema khusus merupakan gabungan antara pelaksanaan kegiatan PPL mayor dan PPL minor. Laporan PPL skema khusus dibuat per individu dalam bentuk soft file yang kemudian diserahkan kepada dosen pendamping lapangan untuk mendapatkan penilaian. Sistematika pembuatan laporan PPL skema khusus adalah sebagai berikut. Pertama, bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel atau gambar. Bagian kedua adalah bagian isi yang terdiri dari 4 bab. Bab 1 adalah bab pendahuluan, meliputi latar belakang, pengertian PPL, tujuan PPL, tahapan pelaksanaan PPL, dan konsep substansi yang dikaji dalam pelaksanaan PPL khusus skema pandemi. Bab 2 berisi tentang deskripsi objek PPL, baik PPL mayor maupun PPL minor. Bab 3 berisi tentang deskripsi dan analisis terkait program-program yang telah dilaksanakan dalam PPL skema khusus di lokasi masing-masing. Bab 4 berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan bagian ketiga adalah bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran foto yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa peserta PPL. Adapun pengumpulan laporan PPL diserahkan kepada masing-masing pembimbing paling lambat 2 minggu terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan PPL. Selanjutnya, dosen pendamping lapangan akan menyerahkan nilai PPL kepada panitia PPL selambat-lambatnya 1 minggu terhitung sejak penyerahan laporan PPL oleh mahasiswa kepada para DPL.